Shalom, selamat akhir pekan untuk kita sekalian. Hari ini sebelum kita melakukan apapun yang mau kita kerjakan di hari Sabtu 25 September ini, marilah kita beribadah sejenak untuk kemuliaan Tuhan kita. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan dari buku India KBP nomor 716 ayat 1, Dinah memulus sandok nguluan. Sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Sabtu ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Marlas niroa mahamurap dot akana tangis. Marlas niroa mahamurap dot akana marlas niroha jala tangis mahamurap dot akana tangis. Saudara jemaat Tuhan, suatu ketika pernah Barack Obama berkata, belajarlah berdiri di sepatu orang lain, melihat melalui mata mereka. Itulah awal mula kedamaian. Jemaat Tuhan, suatu ketika sepasang suami istri kehilangan anak semata wayang mereka karena kecelakaan, yaitu seorang gadis kecil berusia 3 tahun. Mereka tidak mampu menerima kenyataan pahit tersebut. Lalu mereka kemudian menemui seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu memberi jawaban bahwa hal itu terjadi karena kehendak Allah. Pasangan suami istri tersebut tidak dapat menerima bahwa meninggalnya gadis kecil mereka merupakan sesuatu yang hanya untuk memenuhi kehendak Allah. Kemudian mereka menemui hamba Tuhan yang lain dan ternyata jawabannya tidak jauh berbeda. Mereka begitu kecewa dan bersedih hati. Akhirnya mereka menemui salah seorang wanita tua di gereja mereka. Sebenarnya wanita tua itu bisa saja mengutip ayat firman Tuhan untuk menghibur pasangan suami istri tersebut. Tetapi tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Namun apa yang ia lakukan hanyalah membuka tangannya lebar-lebar, melingkarkannya ke bahu pasangan suami istri tersebut dan menangis bersama-sama dengan mereka. Saudara jemaat Tuhan, terkadang ketika jawaban teologi tidak dapat memuaskan dan menjawab banyak kejadian yang merupakan teka-teki kehidupan dan rahasia ilahi, mungkin kita hanya perlu berdiam diri dan memberikan jawaban dalam bentuk yang lain. Jawaban tanpa kata-kata dapat berupa empati serta perhatian yang tulus kepada orang-orang yang ada dalam masalah.
Kasih dan perhatian yang tulus seringkali menjadi jawaban yang sebenarnya sedang dicari orang. Ada kekuatan dan penghiburan ketika seseorang tahu bahwa ada orang yang mau ikut merasakan penderitaan mereka. Kita butuh kepekaan di dalam melayani sesama, apalagi ketika menghadapi orang-orang yang hancur dan remuk hatinya. Ada satu bentuk pelayanan yang sering kita lupakan, yaitu pelayanan dalam bentuk kasih serta perhatian yang dalam. Roma 12 ayat 15 berbunyi, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini berbicara tentang kasih yang dalam, kasih yang turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Kasih yang tidak hanya sekedar melayani untuk memenuhi kewajiban, tetapi benar-benar kasih yang turut merasakan. Alkitab menunjukkan kualitas empati yang kita lihat ditunjukkan dalam beberapa narasi biblika. Empati adalah kemampuan untuk merasakan perasaan, pikiran atau tindakan orang lain. Rasul Petrus menasehati orang-orang Kristen untuk seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 8. Rasul Paulus juga mendorong rasa empati ketika ia mendesak sesama orang Kristen untuk bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Empati berkaitan erat dengan simpati, tetapi lebih sempit dan terfokus dan umumnya dianggap lebih pribadi. Belas kasih, simpati dan empati semuanya harus dilakukan dengan memiliki hasrat atau perasaan untuk orang lain atas penderitaannya. Empati yang sebenarnya adalah perasaan ikut berpartisipasi dalam penderitaan orang lain. Rasul Yohanes bertanya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap penderitaan saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam hatinya? 1 Yohanes 3 ayat 17. Belas kasih adalah dalam ayat ini berkaitan dengan empati, dan keduanya memerlukan tindakan. Sebagai orang-orang Kristen, kita diperintahkan untuk mengasihi orang-orang yang terdekat dan mengasihi sesama orang percaya dalam Matius 22 ayat 39 dan dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Meskipun kita berniat untuk mencintai satu sama lain, kita sering kehilangan kesempatan untuk menghilangkan rasa sakit orang lain. Hal itu bisa karena kita tidak menyadari kebutuhan orang lain, atau mungkin kita tidak melatih rasa empati kita. Empati adalah kunci yang membuka pintu kebaikan dan belas kasih kita. Saudara jemaat Tuhan, ada beberapa contoh tentang empati dalam Alkitab. Yesus selalu peka terhadap penderitaan orang lain. Matius mengatakan kepada kita bagaimana Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 9 ayat 36. Pada kasus yang lain, Yesus mengamati seorang janda yang akan mengubur anaknya. Merasakan kesedihannya, hati Yesus melimpah dengan belas kasihan. Ia mendekati prosesi pemakaman dan membangkitkan pemuda itu. Dapat kita lihat dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 16. Karena memiliki kehidupan sebagai manusia, Tuhan kita bisa berempati dengan segala kelemahan kita. Kata belas kasih menggambarkan belas kasih yang mendalam dari Allah. Allah adalah yang terbaik dalam berempati, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 103 ayat 14.
Ia secara pribadi merasakan sakit dari umatnya. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mazmur 56 ayat 8. Betapa leganya mengetahui bahwa Allah mengingat air mata kita dan semua pergumulan kita. Betapa baiknya mengingat ajakan Allah untuk membuang kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Tuhan Yesus berkata, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15. Marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata, namun dengan perbuatan. Amin. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan dari buku Indah KBP nomor 802 ayat 3. Nasai marupil toto Muna pasong tusai susah Oguru piato Nungarade hasonang Disurgoi Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Tuhan mengetahui kelemahan dan kekurangan kami. Kami bersyukur Engkau mengetahui batas-batas kemampuan kami, ketidakberdayaan kami. Disitulah Tuhan bertindak dan tidak pernah tinggal diam atas segala kesulitan yang kami hadapi. Engkau Allah yang maha baik, selalu berbela rasa, mengasihi kami, bahkan solider dengan kesalahan dan perbuatan kami yang telah melanggar firman Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki supaya kami juga dapat menjadi pemurah sama seperti Engkau Allah yang maha pemurah, mengasihi sesama kami, sehingga kami juga memahami manakala di antara sesama kami ada yang menderita, ada yang merasakan duka, kami juga turut merasakannya, berbela rasa dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kami, sehingga kami tidak berpangku tangan. Engkau menghendaki kami menjadi berkat bagi sesama kami. Janganlah hati kami tertutup bagi orang yang membutuhkan pertolongan, sekiranya kami benar-benar mampu dan dapat menolongnya. Biarlah kami juga Tuhan menjadi penghibur manakala di antara sesama kami ada yang berduka, merasakan duka mereka dengan menunjukkan kasih yang dalam dan berempati serta mau melakukan sesuatu yang benar-benar menghibur serta menguatkan sesama kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Horas.